Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di RID Kanari Yogyakarta. Dan saya Dian, kali ini saya akan membahas tentang masalah-masalah atau penyakit-penyakit yang ada pada kaki kenari. Tentunya dalam beternak kenari atau memelihara kenari pasti mempunyai berbagai macam masalah atau penyakit. Yang tentunya yang pertama adalah tentang masalah kaki kenari. Oke, sekarang kita langsung bahas saja tentang apa saja penyakit-penyakit yang ada pada kaki kenari. Yang pertama adalah kaki kenari terkena jamur. Nah, ini penyebabnya adalah karena kurang menjaga kebersihan kandang. Contoh seperti di bagian alas dari kandang ternak itu jarang dibersihkan. Misalkan kalau saya sendiri biasanya 1 hari sekali saya bersihkan. Saya kasih alas koran dan setiap 1 hari sekali saya bersihkan, saya ganti korannya. Terus yang kedua di tangkringan. Di tangkringannya kalau saya itu minimal 1 minggu sekali itu saya bersihkan, saya sikat dengan sikat dan saya basuh dengan air. Itu supaya kaki kenari nanti ketika mencengkram pangkringan itu nanti pangkringannya bersih dan kaki kenari juga terhindar dari berbagai macam bakteri. Terus untuk yang selanjutnya adalah bubulan. Nah, bubulan ini biasanya di bagian kaki kenari itu ada tonjolan-tonjolan berwarna merah atau berwarna kuning. Nah, ini biasanya terjadi karena bakteri. Sekali lagi karena bakteri. Dan penyebabnya apa? Kurang menjaga kebersihan dari kandang kenari itu sendiri. Jadi kebersihan kenari adalah nomor 1 utama karena biar tidak terjangkit berbagai macam penyakit seperti itu. Dan solusinya bagaimana? Kalau untuk bubulan ini saya biasanya menggunakan salep seperti Clearview atau dan lain sebagainya. Dan masih banyak salep-salep yang dijual di pasaran ya teman-teman. Terus oh iya, untuk yang pertama tadi untuk jamuran itu biasanya saya juga pakai salep bisa. Terus kalau saya yang saya suka itu saya menggunakan cara alami, yaitu dengan menggunakan cara dioleskan dengan lidah buaya. Walaupun dengan lidah buaya ini memang agak lama ya teman-teman, tapi saya lebih suka dengan dioleskan lidah buaya. Karena apa? Karena ini cara alami dan tidak ada bahan pengawet sehingga tidak mengakibatkan kaki kenari terkena iritasi ya teman-teman. Tuh. Oke, yang ketiga adalah kaki kenari digigit oleh serangga, nyamuk ataupun semut seperti itu. Nah, itu biasanya terjadi ketika eh, kandang kenari dimasuki oleh serangga seperti semut ataupun apa namanya? Nyamuk. Nah, itu biasanya kaki kenari kalau sudah terkena serangga atau nyamuk biasanya diangkat ya teman-teman. Diangkat terus bisa menyebabkan kenari itu menjadi bulunya mengembang dan biasanya kaki diangkat bulu mengembang dan bisa mengakibatkan malas bunyi juga bisa. Dan saya biasanya kalau kaki kenari sudah terkena gigitan serangga, biasanya saya kasih apa ya, seperti minyak tawon, tetapi ngasihnya jangan terlalu banyak karena baunya sangat menyengat ya teman-teman. Saya biasanya kasih tipis-tipis aja, yang penting bagian yang terkena gigitan serangga itu sudah terkena dari minyak tawon itu sendiri, seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah urat merah. Nah, urat merah ini yang sangat berbahaya sekali ya teman-teman, karena ini bisa mengakibatkan kematian. Nah, biasanya urat merah itu terjadi di kaki bagian bawah. Pertama, kaki bagian bawah itu biasanya merah, terus ada urat-urat merahnya seperti itu. Ada urat-urat merahnya dan bahkan nanti bisa menular. Terus untuk solusinya adalah biasanya saya menggunakan salep. Biasanya urat merah ini kan karena bakteri. Saya biasanya menggunakan salep dan obat dalam ya teman-teman, seperti itu. Dan kalau kenari sudah terkena urat merah dan dibiarkan saja, biasanya bisa mati. Dan sebelum mati, biasanya kakinya apa? Kalau yang sudah parah itu berwarna hitam dan
bisa mengakibatkan kaki kenari putus ya teman-teman. Seperti itu. Kalau yang sudah parah biasanya kaki kenari bisa putus, jarinya maksudnya, jari kenari bisa putus seperti itu. Jadi untuk beternak kenari atau memelihara kenari ini yang utama, yang paling penting adalah kebersihan kandang. Kebersihan kandang itu harus dijaga banget, harus benar-benar dijaga, harus benar-benar bersih. Minimal 1 hari sekali itu alas kandangnya itu diganti, korannya diganti, terus untuk pangkringannya juga dibersihkan terus. Setiap minimal 1 minggu sekali pangkringnya dibersihkan. Dan juga kalau saya untuk kandang ternaknya atau kandang yang jantan itu biasanya saya setiap 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali itu saya cuci ya teman-teman, dan saya semprot dengan disinfektan supaya bakteri-bakteri di kenari itu tidak menyebar, tidak mengakibatkan kenari menjadi terkena penyakit yang bisa mengakibatkan kematian dari kenari itu sendiri. Oke, itu saja dari saya. Tadi ada 4 jenis penyakit kaki kenari dan solusinya, dan semoga video saya kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jika ada kesalahan kata atau kesalahan penyampaian, silahkan komen di kolom komentar.